La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu an dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau berkata, pada suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah seorang sahabat dari golongan Ansar dalam sebuah jamaah. Tiba-tiba ada yang memanggil dari luar, "Wahai para penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk karena kalian membutuhkan aku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu siapa yang berseru itu?" Para sahabat menjawab, "Tentu Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya." Sayyidina Umar berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku untuk membunuhnya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Umar bin Khattab dan bersabda, "Bersabarlah wahai Umar. Apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat? Sekarang silakan bukakan pintu untuknya, karena ia sedang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ibnu Abbas berkata, "Maka dibukalah pintu, kemudian iblis masuk ke tengah-tengah kami. Ternyata dia adalah seorang yang sudah tua bangka dan buta sebelah mata. Dia berkata, 'Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum ya jama'atal muslimin.' Lalu iblis berkata, 'Wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku sendiri, tetapi aku datang karena ada yang memerintahku dan memaksaku datang kemari.' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, 'Apakah yang membuatmu terpaksa datang ke sini, wahai terlaknat?' Maka iblis menjawab, 'Aku didatangi oleh malaikat utusan Tuhan yang Maha Agung, dan dia berkata kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhmu untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hina dan tunduk. Engkau harus memberitahukan kepadanya bagaimana tipu muslihat, godaan dan rekayasamu terhadap Bani Adam. Bagaimana engkau membujuk dan merayu mereka. Engkau harus menjawab dengan jujur semua yang ditanyakan kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, jika engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata benar dalam memberikan jawaban pada utusanku, niscaya aku menjadikan kamu hancur menjadi debu yang dihempas oleh angin. Dan aku puaskan musuhmu, yakni manusia, karena bencana yang menimpamu itu." Dengan ancaman itu iblis takut, sehingga ia berkata jujur. Iblis kembali berkata, "Wahai Muhammad, sekarang aku datang kepadamu sebagaimana aku diperintahkan. Sekarang tanyakanlah kepadaku apa yang engkau inginkan. Jika aku tidak memuaskanmu tentang apa yang engkau tanyakan kepadaku, niscaya musuhku akan puas atas musibah yang akan menimpaku. Tiada beban yang lebih berat bagiku daripada melihat para musuhku lega dengan apa yang menimpa diriku." Bertanyalah Rasulullah SAW kepada iblis, "Baiklah, aku akan mulai bertanya kepadamu. Jika engkau benar-benar jujur, maka beritahukanlah kepadaku orang yang paling engkau benci." Iblis menjawab, "Engkau wahai Muhammad, engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci, dan kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu." Artinya, orang-orang yang mengikuti agama Allah dan tidak menyimpang dari ajaran-ajarannya. Dengan penasaran, Rasulullah SAW kembali bertanya, "Siapa lagi yang engkau benci?" Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, jika dia mengadukan keluh kesahnya kepada sesama makhluk selama 3 hari, Tuhan tidak memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Harus pula engkau ketahui bahwa orang yang sabar dan bersyukur merupakan tanda kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran, Allah berkali-kali menyebutkan tentang orang-orang yang sabar. Dan lebih dari itu,
Allah akan memberikan martabat yang tinggi kepadanya. Sebagai bukti, tidakkah engkau ingat tentang Yusuf alaihissalam yang dengan kesabarannya menjadi orang yang dimuliakan Allah? Dan aku pasti akan merusak kesabaran umatmu dengan tipuan-tipuanku, sehingga mereka tidak akan mendapat keberuntungan. Lalu siapa lagi? Tanya Rasulullah SAW. Iblis menjawab, orang yang pandai bersyukur. Bagaimana engkau tahu bahwa dia bersyukur? Tanya Rasulullah. Iblis menjawab, jika aku melihat dia mengambil dan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang halal, tidak tamak, qanaah, yakni menerima apa adanya pemberian Allah, dan selalu bersedekah dari kelebihan yang dia miliki, aku pasti menggoda orang seperti itu agar dia tidak lagi bersyukur, dan aku akan menakut-nakutinya dengan kemiskinan dan mengajaknya berbuat kejahatan. Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa lagi yang kamu benci? Iblis menjawab, anak muda yang takwa, yang menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa lagi? Tanya Rasulullah. Iblis menjawab, orang alim dan wara, yaitu menjaga diri dari syubhat. Lalu siapa lagi? Tanya Rasulullah. Iblis menjawab, orang miskin ataupun orang fakir yang sabar, yang tidak menceritakan kefakirannya kepada orang lain dan tidak mengadukan keluh kesahnya. Rasulullah SAW bertanya lagi, bagaimana keadaanmu jika umatku mengerjakan sholat? Iblis menjawab, aku merasa panas dan gemetar, tetapi aku tetap mengintai dan menggodanya agar dia dapat berpaling. Mengapa sampai seperti itu, wahai makhluk Allah yang terlaknat? Tanya Rasulullah. Iblis menjawab, bukankah jika seorang hamba bersujud kepada Allah dengan sekali sujud saja, maka Allah mengangkat derajatnya satu tingkat? Perintah sujud itu adalah awal dari murka Allah kepadaku sampai sekarang. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, jika mereka berpuasa? Iblis menjawab, saya terbelenggu sampai mereka berbuka puasa. Jika mereka menunaikan haji? Tanya Rasulullah. Iblis menjawab, saya menjadi gila. Rasulullah bertanya lagi, jika mereka membaca Al-Quran? Iblis menjawab, aku meleleh seperti timah meleleh di atas api. Jika mereka berzakat? Tanya Rasulullah. Iblis menjawab, bukankah ada 4 manfaat dalam zakat itu yang menjadikan orang yang melakukannya jauh dariku? Pertama, Tuhan menurunkan berkah atas hartanya. Kedua, menjadikan orang yang berzakat disenangi makhluknya yang lain. Ketiga, menjadikan zakatnya sebagai penghalang antara dirinya dengan api neraka. Dan yang keempat, dengan zakat Tuhan mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpanya. Rasulullah SAW kembali bertanya, kapankah engkau merasa mudah membujuk umatku? Pada 3 saat ataupun situasi. Pertama, sewaktu dia marah karena dia sendiri yang telah mengobarkan nafsunya. Kemudian yang kedua, di saat dia bingung menentukan pilihan. Pada saat itu, aku menyusup dengan cepat. Kemudian yang ketiga, sewaktu 2 orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berduaan. Jawab sang iblis. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada iblis tentang godaannya kepada para sahabat beliau. Apa pendapatmu tentang Abu Bakar? Iblis menjawab, wahai Muhammad, pada zaman jahiliyah, sebelum menjadi pengikutmu dia tidak taat kepada aku. Bagaimana mungkin di zaman Islam ini dia akan mentaatiku? Aku sulit membujuknya, oleh karena itu dia aku tinggalkan. Apa pendapatmu tentang Umar? Tanya Rasulullah SAW. Iblis menjawab, demi Tuhan, aku takut bertemu dengan Umar karena ketegasannya dalam menyingkapi perintah dan larangan syariatmu. Apa pendapatmu tentang Utsman? Tanya Rasulullah. Iblis menjawab, aku malu dengan orang yang para malaikat saja malu kepadanya. Apa pendapatmu tentang Ali? Tanya Rasulullah. Iblis menjawab, andai saja aku dapat selamat darinya dan tidak pernah bertemu dengannya, yaitu menukar dirinya kepala dengan kepala, dan kemudian dia meninggalkanku, tetapi dia sama sekali tidak pernah melakukan hal itu. Ali bin Abi Thalib terkenal cerdas, jadi iblis ingin menukarkan kepalanya.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Segala puji hanya bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menjadikan engkau menderita sampai hari kiamat." Kemudian iblis membantah, "Haihata, haihata, tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin umatmu akan bahagia sementara aku masih hidup dan tidak mati sampai hari kiamat? Bagaimana umatmu senang sementara aku masuk dalam diri mereka melalui aliran darah, daging, sedangkan mereka tidak melihatku? Demi Tuhan yang telah menciptakan aku dan memberi aku waktu untuk menunggu sampai hari mereka dibangkitkan, akan aku sesatkan mereka semua." Maka para sahabat yang bersama dengan Rasulullah merasa gemetar ketika mendengarkan perkataan iblis tersebut. Lalu iblis melanjutkan dengan mengatakan, "Aku akan datangi mereka dari semua jurusan, muka dan belakang, kanan dan kiri. Dan ingatlah, orang yang bersyukur tidak dapat aku datangi. Dan siapa saja tidak terkecuali, yang bodoh atau yang pandai, buta huruf atau tidak, kafir atau beriman, kecuali bagi para hamba yang mukhlis, yakni ikhlas." Kemudian dialog antara Rasulullah SAW dengan iblis dilanjutkan. Rasulullah SAW bertanya, "Siapakah orang yang mukhlis itu menurutmu?" Iblis menjawab, "Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad? Barang siapa cinta dirham dan dinar, maka dia tidak termasuk orang yang ikhlas untuk Allah. Jika aku melihat orang yang tidak suka dirham dan dinar, serta tidak suka puji dan pujaan, maka aku tahu bahwa dia adalah orang yang ikhlas karena Allah. Oleh karena itu, aku tinggalkan dia. Sesungguhnya orang yang cinta harta, pujian, dan hatinya tergantung pada nafsu ataupun syahwat dunia, dia lebih rakus dari orang yang aku jelaskan kepadamu. Wahai Muhammad, barang siapa yang mencintai kedudukan dan sombong, termasuk dosa besar. Wahai Muhammad, akulah yang memalingkan niat para pemimpin dari umatmu. Mula-mula mereka memikirkan umat, yaitu amanah. Tapi lama-kelamaan, mereka hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya. Sampai akhirnya mereka menjadi rakus dan semua milik rakyat dikuasai. Dan itu semua adalah kepandaianku. Aku memiliki anak yang kuberi nama Atamah. Ia akan kencing di telinga seorang hamba ketika ia tidur meninggalkan sholat Isya. Andai kata tidak karenanya, tentu ia tidak akan tidur terlebih dahulu sebelum menjalankan sholat. Aku juga punya anak yang kuberi nama Mutaqadi. Apabila ada seorang hamba melakukan ketaatan ibadah dengan rahasia dan ingin menutupinya, maka anakku tersebut senantiasa membatalkannya dan dipamerkan di tengah-tengah manusia, sehingga semua manusia tahu. Akhirnya Allah membatalkan 99 dari 100 pahalanya, sehingga yang tersisa hanya 1 pahala. Sebab setiap ketaatan yang dilakukan secara rahasia akan diberi 100 pahala. Aku punya anak lagi yang bernama Kuhyal. Ia bertugas mengusapi celah mata semua orang yang sedang ada di majelis pengajian dan ketika khatib sedang memberikan khutbah, sehingga mereka terkantuk dan akhirnya tidur, tidak dapat mendengarkan apa yang dibicarakan para ulama. Bagi mereka yang tertidur, tidak akan ditulis pahala sedikit pun untuk selamanya. Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada yang mengakhirkan sholat barang 1-2 jam. Setiap kali mau sholat, aku temani dia dan aku goda dia. Kemudian aku katakan kepadanya, masih ada waktu sementara engkau sibuk. Sehingga dia mengakhirkan sholatnya dan mengerjakannya tidak pada waktunya. Maka Tuhan memukul wajahnya. Jika ia menang atasku, maka aku kirim 1 setan yang membuatnya lupa waktu sholat. Jika ia menang atasku, aku tinggalkan dia sampai ketika mengerjakan sholat. Aku katakan kepadanya, lihatlah kiri kanan. Lalu ia menengok. Saat itu aku usap wajahnya dengan tanganku dan aku cium antara kedua matanya dan aku katakan kepadanya, aku telah menyuruh apa yang tidak baik selamanya. Bagaimana mungkin umatmu bahagia sementara aku menyuruh orang miskin untuk meninggalkan sholat? Aku katakan kepadanya, sholat tidak wajib atasmu. Sholat hanya diwajibkan atas orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Aku katakan kepada orang yang sakit, tinggalkanlah sholat, sebab ia tidak wajib atasmu. Sholat hanya wajib atas orang yang sehat. Apakah engkau tidak tahu kisah seorang ahli ibadah yang beribadah secara ikhlas selama 70 tahun, sehingga orang yang sakit menjadi sehat berkat dakwahnya,
Kemudian aku tidak pernah meninggalkannya sampai ia berzina, membunuh, berbohong, ingkar dan akhirnya bertekuk lutut dan bersujud kepadaku. Dialah yang disebut Allah dalam Al-Quran. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika mereka berkata pada manusia, "Kafirlah engkau." Maka tatkala manusia itu menjadi kafir, dia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam." Quran Surat Al-Hasyr ayat 16. Setelah menjelaskan kejujurannya, maka iblis pergi dari tempat perkumpulan Rasulullah dan para sahabat. Ibnu Abbas mengisahkan, setelah dia pergi, maka Rasulullah bersabda kepada kami, "Begitulah tipu muslihat iblis. Barang siapa yang mengikutinya, maka neraka tempatnya kelak." Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah, semoga dengan mengetahui ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW selalu membekali diri dengan keimanan, ketakwaan, dan melakukan amalan yang membuat iblis menjadi lemah. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.